Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan kami di majelis yang barokah ini. Mari kita awali pertemuan ini dengan kalimat tahmid. Bersama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala zat yang maha pemaaf, zat yang maha penuh kasih sayang, zat yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang sehingga tidak bisa kita ukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini yang insya Allah akan dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan yang lalu Pak Ustadz sudah membahas tentang khasiat berzikir istighfar. Kali ini Pak Ustadz akan sedikit bercerita tentang kisah ajaib. Kisah seorang penjual roti yang ingin bertemu dengan seseorang yang sangat ia cintai, ia agungkan selama ini. Berikutlah kisahnya. Ada kisah dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau merupakan salah satu ulama madhab 4 yang namanya masyhur dan sangat terkenal hingga saat ini. Pada zamannya beliau begitu disanjung dan diagungkan oleh banyak orang. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Imam Al-Jauzi rahimahullah dalam buku tentang Imam Ahmad, dikisahkan bahwa saat beliau memasuki usia senja, beliau begitu ingin pergi ke negeri Syam. Akan tetapi anehnya Imam Ahmad sama sekali tidak memiliki tujuan yang jelas kenapa beliau ingin pergi ke tempat itu. Padahal beliau harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari kediamannya di Baghdad menuju ke negeri Syam. Sesampainya di negeri Syam, Imam Ahmad berhenti untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Di sana beliau tidak ada yang mengenalinya karena mengingat zaman dahulu teknologi tidak secanggih saat ini. Setelah menunaikan ibadah salat zuhur, beliau menunggu di masjid tersebut hingga menjelang salat asar. Setelah asar, sang imam membaca ayat suci Al-Quran untuk menunggu tiba waktunya salat maghrib. Setelah habis malam, Imam Ahmad kemudian ingin tidur dan beristirahat di masjid tersebut. Namun di sana ada seseorang penjaga masjid
yang tidak mengizinkan beliau tidur atau istirahat di masjid tersebut. Penjaga masjid berkata, "Wahai Syekh, Anda tidak boleh tidur di sini. Ini peraturan masjid. Silahkan pergi." Namun Imam Ahmad menolak dan menjawab, "Saya musafir. Saya ingin istirahat di sini." Sang penjaga masjid pun tetap menolak dan memintanya untuk keluar dari masjid. Lalu kemudian mengunci pintu masjid dari dalam. Setelah seorang penjaga masjid tersebut pergi, Imam Ahmad kembali beristirahat di pelataran masjid. Akan tetapi sang penjaga masjid kembali datang dan lagi-lagi mengusirnya hingga mendorongnya menuju ke jalanan. Lalu datang seorang penjual roti yang rumahnya tidak jauh dari masjid tersebut dan melihat kondisi saat itu. Seorang penjual roti tersebut memanggilnya, "Hai Syekh, kemarilah, beristirahatlah di tokoku." Kemudian Imam Ahmad langsung menghampiri penjual roti tersebut. Penjual roti berkata, "Rumahku tidak jauh dari sini. Ini toko rotiku. Di belakang sana ada ruangan untuk beristirahat. Beristirahatlah malam ini dan besok pagi engkau bisa melanjutkan perjalanan lagi." Dan beliau tanpa sungkan mengikuti ajakan seseorang penjual roti tersebut. Setelah masuk ke toko tersebut, Imam Ahmad memperlihatkan aktivitas sekeliling sang penjual roti. Dan ada satu hal yang paling menarik perhatian beliau dari seorang penjual roti ini, yakni ucapan zikir dan doa istighfar yang terus-menerus meluncur dari mulutnya tanpa putus sejak awal ia mulai mengerjakan adonan rotinya. Imam Ahmad pun kagum dengan penjual roti tersebut. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sejak kapan Anda selalu beristighfar tanpa henti seperti ini?" Penjual roti pun menjawab, "Sejak lama sekali Syekh, ini sudah menjadi kebiasaan rutin saya, hampir dalam segala kondisi." Lalu Imam Ahmad bertanya lagi, "Lantas apa hasilnya dari Anda sering berzikir dan berdoa istighfar?" "Ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua permintaan dan hajat-hajatku," sahut penjual roti. Sang Imam Ahmad pun bertanya kembali, "Lalu apa permintaanmu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Si penjual roti pun melanjutkan jawabannya dan berkata, "Sudah cukup lama saya selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dipertemukan dengan seorang ulama besar yang sangat lama saya cintai dan agungkan. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal." Allahu Akbar. Maha besar Allah Subhanahu wa taala. Karena istighfar mula Allah Subhanahu wa taala mendatangkan saya datang ke kotamu ini tanpa alasan yang jelas. Karena istighfar mula penjaga masjid itu melarang saya tidur di masjid. Karena istighfar mula engkau menawarkan aku istirahat di tempatmu. Sayalah Ahmad bin Hambal, jawab Imam Ahmad mendengarkan keinginan yang belum terkabul oleh penjual roti tersebut. Masya Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya melalui wasilah istighfar yang diucapkan penjual roti tersebut yang sangat ingin bertemu dengan ulama besar. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal. Barang siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang merutinkan amalan zikir istighfar ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengabulkan semua hajat dan doa hamba-hambanya. Lantas amalan zikir seperti apa istighfar ini Pak Ustadz? Istighfar ini adalah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim,
Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat dan doa Anda. Amin. Amin ya rabbal alamin.